Halo semua, kembali lagi di AK4185 Asuransi Jiwa 1 bersama saya Ade Chandra Bayu. Dan ini adalah Force of Mortality bagian pertama. Mulai dari video ini, kita akan mulai membahas subbagian kedua dari bab Survival Models, dan video Force of Mortality terdiri dari dua bagian. Dan saat ini Anda sedang menyaksikan bagian yang pertama. Force of Mortality merupakan konsep dasar yang penting dalam pemodelan future lifetime. Jika di perkuliahan pengantar teori suku bunga, Anda mempelajari konsep force of interest yang digunakan untuk mengukur bunga pada suatu interval waktu yang cukup kecil, sehingga Anda dapat menghitung anuitas untuk aliran dana kontinu. Maka dalam perkuliahan asuransi jiwa, Anda nantinya akan dihadapkan dengan masalah menghitung aliran dana kontinu dari manfaat atas kematian seseorang. Untuk menghitung masalah tersebut, diperlukan fungsi yang dapat mengukur peluang kematian seseorang dalam interval waktu yang cukup kecil. Fungsi ini disebut force of mortality. Kita akan mulai dari definisi force of mortality. Force of mortality untuk seseorang yang berusia X selama T tahun dari sekarang dinotasikan dengan mu X plus T, sama dengan limit delta T menuju 0 dari peluang Tx kecil sama dengan T ditambah delta T dengan syarat Tx lebih dari T dibagi delta T. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan garis waktu dari sekarang untuk distribusi Tx, yaitu distribusi waktu kematian di masa depan dari seseorang yang berusia X. Saat ini T sama dengan 0, kemudian T tahun kemudian, dan ada interval waktu yang cukup kecil, misalkan sebesar delta T. Peluang Tx kecil sama dengan T ditambah delta T dapat kita ilustrasikan daerahnya seperti berikut. Lalu ada syarat bahwa Tx harus lebih besar dari T, maka daerah Tx mulai dari T sampai T ditambah delta T. Daerah yang mungkin untuk Tx ini ekivalen dengan daerah yang mungkin untuk Tt, yaitu waktu kematian dari seseorang yang berusia T dalam delta T tahun ke depan. Akibatnya, bentuk peluang ini akan sama dengan peluang Tt kecil sama dengan delta T. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep hampiran pada limit, kita akan peroleh mu X plus T delta T dapat diaproksimasi dengan peluang Tt kecil sama dengan delta T. Selanjutnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah garis waktu yang dimulai dari sekarang untuk seseorang yang berusia X. Perhatikan bahwa peluang seseorang yang berusia X meninggal antara waktu T dan T plus delta T ekivalen dengan peluang seseorang yang berusia T meninggal dalam waktu delta T. Dan ini dapat diaproksimasi dengan mu X plus T delta T. Aproksimasi ini sudah kita tunjukkan sebelumnya. Karena seseorang yang berusia X ini meninggal antara waktu T dan T plus delta T, maka dia harus hidup sampai usia T. Dan peluang seseorang yang berusia X bertahan hidup sampai waktu T dinotasikan dengan fungsi kesintasan Sxt. Kemudian, peluang seseorang yang berusia X meninggal antara waktu T dan T plus delta T jika diukur dari sekarang atau pada saat T0 dinotasikan dengan F kecil xt delta T atau fungsi padat peluang dikali interval waktunya. Berdasarkan ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa
fungsi padat peluang dikali interval waktu yang kecil delta T sama dengan fungsi kesintasan dikali force of mortality dikali delta T. Hasil akhirnya adalah fungsi padat peluang sama dengan fungsi kesintasan dikali force of mortality. Hasil ini adalah hasil yang penting untuk kita ingat. Berdasarkan hasil yang kita peroleh sebelumnya, kita dapat tuliskan fungsi force of mortality mu x per t sebagai pembagian dari fungsi padat peluang dan fungsi kesintasan. Mengingat fungsi padat peluang merupakan negatif turunan terhadap T dari fungsi kesintasan, maka kita bisa tuliskan fungsi force of mortality sebagai negatif turunan pertama dari logaritma natural fungsi kesintasan. Selanjutnya kita lakukan manipulasi dan integrasi seperti ini. Dengan teorema dasar kalkulus kita peroleh hasil ini. Dan dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa fungsi kesintasan Sxt akan sama dengan eksponensial dari negatif integral dari 0 sampai T mu x plus s ds. Ini merupakan hubungan antara fungsi kesintasan dan fungsi force of mortality. Dari hubungan ini dapat kita lihat bahwa fungsi force of mortality merupakan konsep dasar yang penting untuk membangun pemodelan future lifetime. Baiklah, kita simpulkan dari hasil sebelumnya. Yang pertama, fungsi padat peluang sama dengan fungsi kesintasan dikali force of mortality. Dan yang kedua, fungsi kesintasan sama dengan eksponensial dari negatif integral force of mortality. Berdasarkan hasil-hasil ini, kemudian kita dapat jabarkan force of mortality untuk T0, yaitu dengan cara mengganti X dengan 0, sehingga kita peroleh bentuk F0T sama dengan S0T dikali mu T, dan S0T sama dengan eksponensial dari negatif integral mu S. Lebih lanjut, jika kita ingin menentukan mu X, kita dapat melakukannya dengan cara membagi F0X dengan S0X. Tidak semua fungsi dapat digunakan sebagai force of mortality. Force of mortality memerlukan dua kriteria tertentu. Kriteria pertama adalah mu x plus t harus lebih besar dan sama dengan 0. Kriteria pertama ini akibat dari fakta bahwa mu x plus t delta t dapat mengukur peluang sehingga nilainya harus positif. Adapun kriteria kedua adalah integral menuju tak hingga dari mu x plus t dt harus divergen. Kriteria kedua ini merupakan akibat dari fakta bahwa limit Sxt untuk t menuju tak hingga sama dengan 0. Jadi untuk menunjukkan suatu fungsi merupakan fungsi force of mortality, kita dapat menunjukkan bahwa fungsi tersebut memenuhi dua kriteria ini. Sekian video pertama untuk force of mortality. Materi mengenai force of mortality akan dilanjutkan pada video bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Nantikan video selanjutnya.